Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kawan-kawan semua, pada kali ini kita akan belajar mengenai tentang fasilitas belajar dalam teknologi pembelajaran dan penerapannya dalam pendidikan bahasa Arab. Nah, kawan-kawan semua, kita ketahui bahwasannya eh, teknologi pembelajaran ini termasuk pada fasilitas belajar yang mana ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan pembelajaran dalam mencapai kesuksesan pendidikan bahasa Arab seperti itu. Nah, secara definisi atau secara garis besar pengertian dari fasilitas teknologi pembelajaran adalah segala sesuatu baik benda nyata maupun tidak nyata di sini baik berupa software maupun hardware yang tujuannya adalah untuk mempermudah, memperlancar, mengefektifkan serta mengefisiensikan penyelenggaraan kegiatan belajar guna mencapai tujuan belajar. Karena kita belajar di pendidikan bahasa Arab, maka tak lain dan tak bukan bahwasannya tujuan belajar kita ini adalah bahwasannya siswa nantinya bisa memahami, bisa menguasai ilmu-ilmu yang ada dalam bahasa Arab. Kita tahu dalam bahasa Arab itu kan ada 4 maharoh kan? Nah, 4 maharoh ini bisa dikuasai dengan sebaik-baiknya. Harapannya seperti itu. Nah, adapun jenis-jenis fasilitas dalam teknologi pembelajaran itu ada hardware dan juga ada software. Nah, kalau hardware kita tahu ada komputer, ada smartphone, ada laptop atau laptop, biasanya seperti itu, ada iPad dan lain sebagainya. Yang mana itu kita bisa jumpai kalau di sekolah ya ada di laboratorium maupun kalau sekarang karena zamannya sudah sangat maju itu bisa dibawa. Contohnya dibawa apa ya, HP itu, smartphone sekarang yang mayoritas dari siswa maupun mahasiswa itu sudah punya yang namanya smartphone ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada software. Nah, untuk software ini yang kita tahu banyak sekali yang software-software yang bisa kita gunakan atau kita aplikasikan dalam penyelenggaraan pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, tentulah Microsoft Office Word ya. Microsoft Office itu bisa Word, PowerPoint, Excel dan sebagainya. Nah, Office yang Microsoft Word itu kita bisa kita gunakan untuk menulis mata pelajaran bahasa Arab langsung di komputer seperti itu. Kita nulis, bagaimana kita berlatih menulis, karena kita tahu contoh mahasiswa pendidikan bahasa Arab atau mahasiswa PBA itu pastinya nanti ketika semester akhir itu menyusun yang namanya skripsi. Nah, kalau tidak berlatih mengetik Arab di Microsoft Word pasti akan kesulitan karena kita tahu keyboard di komputer itu biasanya yang ada huruf-hurufnya adalah huruf-huruf alfabet atau A, B, C, D dan sampai Z. Nah, kalau kita belum terbiasa ngetik huruf Arab, maka kita akan kebingungan. Nah, contoh, kita harus tahu dulu huruf alif itu kalau di keyboard itu berada di huruf alfabet apa? Ya, alif itu ada di huruf H, terus lam itu ada di huruf G dan sebagainya. Nah, ini adalah fungsi salah satu fungsi
kita belajar Microsoft Word atau adanya software itu kita bisa ngetik bahasa Arab. Selanjutnya, selain itu aplikasi yang saat ini lagi-lagi booming, pastinya seperti Zoom atau video conference ya, aplikasi Zoom, Google Meet, Skype. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran bahasa Arab. Terutama di masa pandemi ini. Fungsinya untuk apa? Contohlah kita ambil YouTube yang sudah tergabung dengan Google ya. Nah, YouTube ini bisa kita gunakan untuk belajar maharoh seperti maharoh kitabah bisa, terus maharoh istimak juga bisa, imlak juga bisa. Nah, terus selanjutnya video yang Zoom, Google Meet maupun Skype itu bisa kita gunakan untuk apa? Bisa kita gunakan untuk maharoh kalam. Bagaimana antara dosen dengan mahasiswa bisa saling berbicara, atau kalau bahasa Arabnya itu muhadasah ya. Muhadasah bainal ustad wa talamid itu bisa menggunakan Zoom, Google Meeting, Skype, dan sebagainya. Nah, selain itu saat ini banyak sekali namanya platform-platform belajar online. Apa saja? Kita tahu sekarang ada namanya Google Classroom, Rumah Belajar, ada Ruang Guru, dan sebagainya. Itu bisa kita gunakan untuk belajar bahasa Arab ya. Aplikasi-aplikasi itu bisa kita gunakan untuk belajar bahasa Arab, yang mana tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan, untuk memudahkan kita belajar bahasa Arab, yang akhirnya nantinya dengan adanya teknologi yang terbarukan bisa meningkatkan pembelajaran kita dalam belajar bahasa Arab, sehingga tujuan pembelajaran bahasa Arab bisa tercapai. Mahasiswa sukses belajar bahasa Arab, guru pun mengajar juga akan terbantu dengan adanya teknologi pembelajaran bahasa Arab ini. Selain itu juga kita tidak mengesampingkan juga bisa melalui blog, website. Nah, di sini kita bisa baca-baca banyak sekali ketika kita buka Google, klik semisal materi bahasa Arab tentang Kuwait. Taruhlah isim lazim, fi'il lazim dan fi'il mutaaddi. Kita klik saja. Banyak sekali yang muncul di situ blog-blog yang menjelaskan tentang itu. Ini termasuk adalah gunanya teknologi pembelajaran. Guru bisa menggunakannya di situ. Dengan adanya blog nanti juga bisa langsung di di situ selain ada materi juga nanti bisa digabungkan dengan berupa latihan harian ataupun ulangan harian, yang itu nanti langsung nilainya ataupun hasilnya bisa langsung diketahui oleh guru maupun dosennya tersebut. Nah, ya. Terus penerapannya dalam pembelajaran bahasa Arab, kita tahu dalam bahasa Arab itu kita belajar 4 maharoh atau 4 keterampilan berbahasa. Ada maharoh kalam. Nah, maharoh kalam ini bisa kita terapkan karena seperti contoh saat ini ya. Saat ini di masa pandemi kita belajar secara online seperti ini. Maharoh kalam bisa kita bisa menggunakan media confirm ya, seperti Zoom, video call via Google, via WA maupun lain sebagainya. Kita bisa menggunakan fasilitas
teknologi seperti itu. Itu untuk maharoh kalam. Terus maharoh istimak juga kita bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan apa lagi ya? Podcast. Bisa juga kita menggunakan banyak masih sebenarnya, ataupun juga bisa langsung menggunakan video conference ya, sehingga dosen maupun ustadz maupun pengajar bisa mengetahui siswanya itu sampai mana. Apakah ketika didikte secara langsung menggunakan video conference itu yang bisa mengetahui yang mengerjakan itu benar-benar siswanya atau bukan, seperti itu. Itu sebenarnya kelebihannya video conference seperti itu. Selanjutnya untuk maharoh kitabah juga seperti itu. Kalau maharoh kitabah itu biasanya sangat mudah, biasanya bisa imla ataupun juga bisa menerjemahkan, itu bisa. Untuk maharoh kitabah ini bisa semisal dosen, guru itu bisa menulis cerita di blog, menyuruh mahasiswanya untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Arab itu bisa, maupun juga bisa secara langsung video conference, bisa menggunakan Google Classroom, Edmodo, e-learning lainnya ya. Terakhir maharoh qiraah. Nah, ini maharoh qiraah itu kita bisa menggunakan blog ya. Di blog itu sudah ditulis bahasa Arab, nanti mahasiswa disuruh membaca. Terus kalau semisal tidak secara video conference atau secara bertatap muka langsung, nanti menyuruh mahasiswanya untuk memvideo bagaimana dia membaca materi yang sudah di-share, terus dikirimkan melalui WA ke pengajarnya, kepada dosen maupun ke gurunya. Mungkin seperti itu saja. Jadi sangat membantu sekali teknologi pembelajaran, terutama dalam mempelajari bahasa Arab ini. Apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini, YouTube luar biasa membantu kita semua dalam belajar bahasa Arab ini. Blog juga seperti itu. Kita butuh bingung, lupa, semisal lupa mungkin contoh-contoh isim, jamid, isim mustaq itu seperti apa. Nah, kita bisa mencari di blog maupun di website-website yang sudah terkenal. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa minggu depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.